Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas materi tentang developer. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fareza. Ya, Bro Hori. Saya belum Ghifari. Saya Dinda Balkis Khairuna. Bisa dilanjut, Dinda, langsung. Pengertian developer perumahan. Developer perumahan biasanya disebut developer, yaitu pengembang properti yang membangun suatu area atau kawasan, seperti perumahan atau apartemen. Sesuai peraturan pemerintah dalam negeri pada pasal 5 ayat 1 nomor 5 tahun 1974, developer atau perusahaan pembangunan perumahan merupakan sebuah perusahaan yang berusaha pada bidang pembangunan berbagai jenis perumahan dan dalam kuantitas atau jumlah yang besar. Pembangunan perumahan tersebut dilakukan pada sebuah kesatuan lingkungan atau pemukiman yang difasilitasi dengan beragam prasarana lingkungan serta fasilitas sosial untuk keperluan masyarakat penghuninya. Sebagai pelaku usaha, developer juga memiliki arti sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan. Modal awal developer adalah lokasi atau rumah yang akan dijadikan produk properti. Selain merencanakan pembangunan, developer juga menangani bidang marketing, khususnya marketing properti. Jadi tidak hanya membangun saja, namun juga bagaimana menginformasikan terkait properti ke konsumen. Jenis-jenis developer perumahan yang pertama ada developer perumahan bersubsidi. Pengembang properti yang menerima bantuan subsidi dari pemerintah sehingga menawarkan harga perumahan yang terjangkau dan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. 2. Developer perumahan komersil. Pengembang properti yang membangun perumahan tanpa adanya bantuan atau subsidi. Selanjutnya, hak dan kewajiban developer. Hak dan kewajiban developer diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena merupakan perusahaan yang melayani masyarakat. Hak-hak developer sebagai pelaku usaha, hak developer diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban developer sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa kewajiban sebagai pelaku usaha yang perlu dipenuhi, antara lain memberikan informasi dengan benar, jujur, dan jelas terkait kondisi serta jaminan barang atau jasa, juga memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Itikat baik dalam menjalani aktivitas usahanya, memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan benar, serta tak melakukan diskriminasi, menjamin mutu atau kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan atau diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku, memberi kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang atau jasa tertentu, dan juga memberikan jaminan atas barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut, memberi ganti rugi atau kompensasi jika barang atau jasa dimanfaatkan atau diterima tak sesuai perjanjian. Selanjutnya ada tanggung jawab dan tugas developer. Tanggung jawab dari developer dituangkan pada Kode Etik Real Estate Indonesia atau REI yang disebut juga Sabta Brata. Aturan tersebut berisi yang pertama, melaksanakan usaha senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada anggota Real Estate Indonesia dalam melaksanakan usahanya senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, senantiasa menjaga keselarasan antara kepentingan usahanya dengan kepentingan pembangunan dan negara. Menempatkan diri sebagai perusahaan swasta nasional yang bertanggung jawab, menghormati dan menghargai profesi usaha real estate, dan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Senantiasa menjunjung tinggi ADART Real Estate Indonesia, serta memegang teguh disiplin dan solidaritas organisasi. Melaksanakan usaha dengan senantiasa saling menghormati,
menghargai, dan saling membantu, serta menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat antar sesama pengusaha. Yang terakhir, anggota Real Estate Indonesia dalam melaksanakan usahanya senantiasa memberikan pelayanan pada masyarakat baik-baiknya. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama, seorang developer pemula ingin membangun beberapa tipe rumah pada lahan yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun tipe rumah yang ingin dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama tipe 2175 dan 21/75 dan 36/90. Luas tanah dimiliki seluas 2025 meter persegi. Biaya untuk membangun rumah tipe 21/75 per meter perseginya yaitu 3.250.000. Biaya untuk membangun rumah tipe 36/75 per meter perseginya 3.500.000. Dana yang akan investasikan sebesar 2.362.500.000 rupiah. Tentukan jumlah tipe rumah yang bisa dibangun. Misal jumlah rumah tipe 36/90 kita misalkan sebagai X, dan jumlah rumah tipe 21/75 kita misalkan sebagai Y. Biaya membangun tipe 36/90 sebanyak X adalah 126 juta X. Biaya untuk membangun tipe 21/75 sebanyak Y adalah 68.250.000 Y. Pertama, 90X tambah 75Y sama dengan 2025. Yang kedua, 126 juta X ditambah 68.250Y sama dengan 2.362.500.000 rupiah. Lalu kita pakai sistem eliminasi. Kita samakan X-nya. Yaitu yang pertama kita kalikan dulu dengan 1.400.000. 90X plus 75Y sama dengan 2025. Terus selanjutnya 126 juta X ditambah 68.250.000Y sama dengan 2.362.500.000. Lalu kita samakan X-nya agar bisa dieliminasi. Tadi 126 juta X ditambah 105 juta Y sama dengan 2.835.000.000. Terus yang selanjutnya 126 juta X ditambah 68.250Y sama dengan 2.362.500.000. Lalu kita eliminasi, X-nya habis, Y-nya sisa 36.750.000Y sama dengan 551.250.000 rupiah. Y sama dengan 15. Nah, untuk mencari X-nya, di sini adalah 90X ditambah 75Y sama dengan 2025. 90X ditambah 75 dikali 15, karena Y-nya sudah kita ketahui, maka kita taruh 15 di sini. Sama dengan 2025. 90X sama dengan 900, X sama dengan 10. Jadi untuk jumlah rumah tipe 36/90 ada 10 unit, dan jumlah rumah tipe 21/75 sama dengan 15 unit. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.